Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan membahas masalah yang tetap berhubungan dengan 7 terpidana sebelum bebas. Saya upload terus, pokoknya gaspol, gak ada henti-hentinya. Nah, ini sebagai wujud bahwa saya juga mempunyai jiwa peri kemanusiaan, karena saya juga Pancasialis sejati, satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita harus punya rasa manusiawi. Sebelum 7 terpidana bebas, kita up terus kasus ini supaya masyarakat Indonesia selalu update, selalu ngerti beritanya sampai PK dikabulkan dan bebas. Dan PK-nya semoga nggak lama, dan Kejagungnya, Kejaksaan Agung, mudah-mudahan nggak masuk angin. Paling-paling meriang aja nggak apa-apa. Walaupun meriang kan tetap masih bisa memutuskan perkara yang sebenar-benarnya, kebenaran hakiki, bukan kebenaran materi. Karena di atas kebenaran materi masih ada lagi, yaitu kebenaran yang hakiki. Dan masih ada lagi tingkat yang lebih tinggi, itu kebenaran yang sebenar-benarnya ya, yaitu kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu setahu saya sebagai tamatan SD. Itulah kebenaran di peradilan menurut versi saya, versi orang bodoh, versi rakyat jelata, versi tamatan SD. Oke, kita simak yang dimana Bang Rahman Nasution sudah lama nggak muncul. Oke, kita mengenangnya karena sebagai idola seluruh rakyat Indonesia, Bang Rahman sebagai pengacara kondang, pengacara senior, wajib kita hormati, wajib kita hargai. Sebetulnya beliau ini pinter dan cerdas, cuma kadang-kadang agak nyeleneh, agak ngegas. Ya kalau ngomong sampai otot-ototnya keluar nih, kayak otot saya ini keluar nih. Tapi ini otot-otot orang yang susah itu kayak gini ototnya itu. Jadi sangat fenomenal sekali ya Pak, ini Bang Rahman ini pengacara fenomenal, tingkat internasional ya. Sangat fenomenal sekali dan ngangen nih. Nah, ini kemunculan Bang untuk mengingat ya, untuk nostalgia. Nostalgianya Bang Rahman Nasution. Mari kita lihat cara dia ngegas, kayak bicara. Langsung kita lihat kasus ini yang katanya saya diduga memihak, Bung Aiman. Kalau saya live di sini saja tidak kurang dari 15 kali teror masuk ke sini. Teror? Tadi enggak tadi? Maksudnya apa? Telepon masuk, teror saya. Ini sedang live ini, Bang. Bicara kasar, binatang dan lain-lain. Makanya saya pasang diri dan saya tutup. Anda kan lihat tadi. Berulang-ulang. Bahkan itu sering di video call, tapi saya angkat karena kita sejatinya petarung. Tapi tidak masalah bagi kita. Kenapa? Itulah integritas dan cara berpikir yang harus saya tunjukkan. Maksud saya belum tentu benar. Setidaknya saya punya prinsip hidup. Yang kedua, kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasus ini dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jenderal? Ingat dulu Bung Aiman? Ya. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jenderal? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang sudah ada pra-peradilan, mau ada mengajukan PK, tunggulah. Tapi serbu terus, kita dihajar terus, dan jelas mereka bilang bahwa Polri tidak mampu menjalankan tugasnya. Kan itu yang ada sekarang rame. Nah karena itulah tugas kita menjelaskan rekan-rekan semua bahwa terhadap kasus ini jangan pernah Anda berpikir kalau Anda tidak kenal kita terus Anda maki-maki, kita mundur. Tidak, tapi Anda zolim kepada orang yang tidak Anda kenal. Dan tadi Anda katakan misalnya Bung Rasman bahwa orkestrasi operasi senyap itu nyata. Ya kelihatannya iya, terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali, saudara jangan ikut-ikutan, masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya, cuma digelapkan matanya pakai masker tuh, keluarga saya tahu. Sering. Jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong. Bukan itu. sekali dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya tidak takut, untuk apa sama saya nggak jelas, saya bilang kau di mana? dan Bang Rahman ini beliau itu curhat curhat, dan juga sebetulnya tuh dalam hatinya itu merasa takut, merasa seolah-olah dikejar rasa ketakutan, seolah-olah dikejar musuh, dan insomnia, mungkin susah tidur, jadi harus minum obat tidur. Tidur karena apa? Tiap hari nggak bisa tidur dari beberapa bulan yang lalu, dan sampai sekarang nggak mau muncul dan nggak pernah diundang, dan nggak mau muncul ke acara TV. Dalam acara perdebatan itu sekarang beliau nggak mau muncul karena apa? Karena sering diteror sama siapa? Sama OTK, orang yang tak dikenal, karena pernyataan Bang Rasman ini sangat kontroversial. Apa itu namanya? Lidah Jawa sih, saya lidah orang kampung ya, susah mengatakan kontroversi ya, sangat kontroversi. Jadi pernyataannya itu sangat berani, sangat kontroversi, dan dia berargumen bahwa yang salah itu bisa menjadi benar,
dan dibela mati-matian, yang salah harus menang. Tapi ya lihat aja besok yang dibela itu siapa, Tim Rudiana CS, si oknum polisi keparat itu, CS, AF dan sebagainya itu. Besok kalau PK-nya dikabulkan, paling-paling Bang Rasman Nasution, Elsa Sarip, Pitra itu paling cuma nungging-nungging, nangis, gulung-gulung dan kemungkinan stres. Tapi jangan sampai gila ya. Kita doakan jangan sampai gila, jangan sampai stres. Semoga normal-normal aja. Paling-paling cuma menanggung malu. Kalau 7 terpidana PK-nya dikabulkan dan bebas. Oke, kita simak ini Bang Rahman. Ngomong apa itu? Kau jelaskan nama kau di mana kau datang jumpai saya. Apa bilang Dia seperti suruh mundur. Hei botak, kau jangan bela-bela Polri. Sering. Nggak peduli sama saya. Dikatakan seperti itu? Aduh, itu keluarga saya, anak saya semualah. Saya aja dibilang dibayar berapa kamu, Nenek? Jadi saya heran. Saya kasih contoh ya. Itu WhatsApp atau apa? Gini, Kak Elsa. Kak Elsa ini Di masih baru. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu ini dia ikut. Enggak, Bisa buka ini tadi, bukan Kak? Aku bela kakak ini. 2 minggu. 2 minggu ini kakak ikut. Aku udah sebulan setengah. Tadi begitu Adinda bilang. Ya, ini buka pertama kali ini, Kita buka eksklusifnya, di sini. Kita buka Ancaman di luar sini. biasa. Live acara ini 99% menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Coba bisa. Aduh. Oke. Kita buka aja. Ini kalau nggak eksklusif percaya. ini belum pernah, Abang baru pertama kali cerita, belum pernah cerita ke Saya saya. tidak mau bilang. Oke. Tuh, masuk lagi telepon itu. Tuh. Saya nggak tahu siapa ini. 0856 sekian pakai sekian. paspor, kirim paspor. Masuk itu, baru kita ngomong lagi. Tapi lambangnya lambang Lambang Tribrata. paspor. Paspor. Lambang paspor. Nih. Padahal kita semua prodeo ya, Pak. Rekan-rekannya semua tahu. Sebentar ya teman-teman semua. Ini biar kita buktikan gitu. Nih, bayangin nih. Ini komen. Nih. Oke. Dari iNews. Iya. YouTube iNews. Aiman, kayaknya temannya si Rasman. Botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh. Oh, sekarang saya yang dibully. Aiman loh itu. Boykot Aiman. 1 jam bersama Elsa dan Rasman si botak. Udah botak Kak, padahal dia berhijab. Ya, si ini botak. semua komentarnya negatif semua dan sekarang menyerang saya. Ada yang sekarang bilang, menyerang saya itu. Iya, udah nyerang. Jadi, Iya. padahal Adinda Aiman ini adalah orang yang berbicara dalam konteks kenetralan untuk mengungkap kebenaran. Saya sangat dukung rakyat bersuara ini. Kenapa? Karena dia netral, makanya saya mau buka suara di sini secara terang-benderang. Itu jelas data. Anda harus dukung itu. Tepuk tangan dong. Iya. Nah, yang kedua, Saya boleh lihat ya. bayangkan ya, anak saya Adinda Insang, begitu dimulai, langsung anak saya bilang, jangan marah-marah ya, jangan marah-marah ya, jangan dengarkan, jangan lihat chattingan, jangan lihat komen-komen. Kak Elsa baru 2 minggu. Ini banyak sekali. Boykot Aiman. Boykot Aiman. Dan Ya. dibilang kalau saya diundang katanya TV-nya busuk. Lupa dia sudah jutaan, yang jutaan yang sudah nonton ini semua. Anda tidak bisa mengukur kemampuan orang dan Anda tidak akan bisa memuliakan atau merendahkan orang. Tuhan yang akan memuliakan dan kita bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi pesan saya, adik-adik mahasiswa, para netizen dan kita semua, saya satu saja, Bung Aiman. Janganlah gara-gara kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil kepada dia. Jadi kami ini dengan Kak Elsa dan teman-teman punya perspektif lain, punya pemikiran lain, punya pandangan hukum lain terkait kasus ini. Beri ruang yang sama kepada kami, yang sama dengan pembela dari pihak yang Anda dukung-dukung itu. Karena banyaknya orang belum tentu benar. Sedikit kalau dia nyata, itulah yang benar. Terus apa yang harus disalahkan? Saya? Tidak. Apakah Pak Ruli? Tidak. Apakah Bung Insang? Tidak. Kak Elsa dibenarkan? Tidak. Kita hanya cari kebenaran adanya di pengadilan. 1000 orang pun yang berbicara tetap nilainya 1, kecuali di muka pengadilan. Cukup.